Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Utami dengan NIM 06101282429056 kelas Indralaya B. Di sini saya akan membahas materi praktikum kimia dasar 2, yaitu faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi adalah berbagai hal yang dapat mempercepat ataupun memperlambat kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia. Faktor ini bekerja dengan cara meningkatkan frekuensi tumbukan antar partikel atau meningkatkan energi partikel agar reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor-faktor laju reaksi ini sangat berperan dalam menentukan cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia. Dengan mengatur faktor-faktor tersebut, laju reaksi bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dalam proses industri, biologis, maupun eksperimen kimia. Nah, macam-macam faktor laju reaksi yang pertama yaitu konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi zat reaksi, maka reaksi lebih cepat. Lalu terdapat suhu, di mana suhu yang lebih tinggi membuat partikel bergerak lebih cepat. Lalu energi kinetik meningkat dan lebih banyak tumbukan yang efektif, menyebabkan laju reaksi meningkat. Selanjutnya ada luas permukaan, di mana zat padat yang dihancurkan jadi lebih halus, luas permukaannya lebih besar, lebih banyak bagian zat yang bisa bereaksi, menjadikan reaksi lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada katalis, di mana zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Selanjutnya ada tekanan pada gas. Untuk reaksi yang melibatkan gas, tekanan tinggi membuat partikel gas lebih rapat, menjadikan tumbukan lebih sering dan reaksi lebih cepat. Jenis zat bereaksi. Setiap zat memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Ada yang bereaksi cepat ataupun ada yang bereaksi lambat. Contohnya Na lebih reaktif dibanding besi terhadap air. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, tekanan, katalis, saling berinteraksi dan dapat berpadu untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Dengan mengontrol faktor-faktor ini, kita bisa mengoptimalkan laju reaksi sesuai dengan kebutuhan proses kimia yang sedang dilakukan. Hubungan antara faktor laju reaksi yang pertama antara konsentrasi dan suhu, di mana meningkatkan jumlah dan energi tumbukan antar partikel yang menjadikan reaksi lebih cepat. Lalu antara luas permukaan dan konsentrasi, semakin besar luas permukaan dan konsentrasi, semakin banyak pula partikel bereaksi dan laju meningkat. Lalu hubungan suhu dan tekanan, suhu tinggi dan tekanan tinggi akan mempercepat tumbukan antar partikel, menjadikan reaksi lebih cepat. Lalu ada juga hubungan antara katalis dan energi aktivasi, di mana katalis menurunkan energi aktivasi menjadikan reaksi berlangsung lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada hubungan antara katalis dan konsentrasi, di mana katalis bekerja lebih efisien saat konsentrasi tinggi karena lebih banyak partikel yang bereaksi. Penerapan faktor-faktor laju reaksi ini yang pertama suhu diterapkan dalam memasak makanan, lalu menyimpan makanan di kulkas. Konsentrasi diterapkan pada pembersih kimia, lalu obat bius atau obat oral. Selanjutnya penerapan luas permukaan, gula halus lebih cepat larut dibandingkan gula batu, serbuk logam lebih cepat berkarat dibandingkan dengan logam padat. Selanjutnya katalis diterapkan pada enzim dalam tubuh dan katalis konverter. Selanjutnya tekanan, pengolahan industri amonia. Di sini terdapat soal, suatu reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu dinaikkan dari 30 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Jawabannya yaitu peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik partikel itu meningkat, sehingga frekuensi dan energi tumbukan antar partikel itu bertambah, menghasilkan lebih banyak tumbukan efektif yang mempercepat laju reaksi. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.